Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ahlil baiti tayyibin tahirin wassalihina wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, terima kasih Bang Ferry. Saya sebenarnya jarang pakai mukadimah, tapi karena aku bawa acara pakai mukadimah, jadi mau nggak mau saya harus mencocokkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu kepada penganut agama lain, penghormatan tertinggi dari kami yang muslimin. Begini, kami hadir di sini alhamdulillah melampaui satu hal yang mungkin tidak atau belum dapat dilakukan oleh pihak lain. Dan ini satu yang luar biasa. Saya kenal sama Pak Dedi Indra Hermawan, kenal sama yang ketua komunitas ya Jaya Raya, kemudian juga berjumpa dengan Bang Ferry yang bawa acara mobil khusus karena ini kerjasama dengan Indo Binatmat, PT Jaya Raya Bersinar, Pak Dirut, Pak Dirut kita, Andi Rodiana, tidak lupa sesepuh kita yang memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak nasihat kepada kita semua, Om John Sasmita. Ya. Terima kasih Om John. Juga semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Pak Komandan semua ya. Kasih. Jadi kesempatan ini memang adalah kesempatan yang luar biasa, yang tentu kita patut syukuri bahwa pada hari ini dengan modal keberanian yang luar biasa dari teman-teman yang saya lihat ini masih muda-muda semua ya, banyak yang masih muda-muda dan ini inspiratif. Kita mulai meletakkan satu dasar daripada peradaban di masa depan. Jadi tidak sederhana apa yang dilakukan ini, satu hal yang besar oleh PT Jaya Raya dengan komunitas Jaya Raya juga di wilayah Tangerang, Banten. Ini tentu bukan sekedar hanya bisnis biasa, tapi ini adalah satu letak dasar daripada perjuangan ke depan untuk menentukan masa depan kita semua. Bukan hanya kita para pionir, tapi juga menentukan masa depan bangsa kita. Jadi memang ini langkah awal, tapi menuju sesuatu yang besar. Nah ini yang luar biasa yang saya juga terkaget-kaget begitu cepat. Biasanya kita teman-teman bikin gerai itu harus dulu mereka harus melakukan banyak sekali lobby-lobby, terus panjang, kemudian baru didirikan. Dan ini saya anggap luar biasa kilat. Karena kaget-kaget juga saya kemarin waktu Kang Indra bilang, udah nanti hari Kamis. Saya bilang, kalau aja dulu, nanti siapin ini dulu. Ternyata wah, hari Jumat itu sudah luar biasa gerakannya. Jadi saya juga langsung berkoordinasi dengan Pak Widi. Bagaimana bisa nggak ini kita hari Minggu ini? Nah, memang karena waktunya terjepit, jadi perangkat kerasnya itu yang baru ada baru laptop. Nanti perangkat keras yang lain hari ini sore sudah ada di tempat Pak Widi, dan kita tetap sesuai jadwal kita resmikan ini, kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Widi untuk perangkat kerasnya. Jadi resmi hari ini berdiri dan kita sudah tanda tangani minggu kemarin ya, itu surat perjanjian kerjasama. Yang perlu saya sampaikan di sini, perjanjian kerjasama itu meliputi apa saja kan gitu kan, itu mungkin teman-teman akan bertanya-tanya. Pertama, PT Jaya Raya Bersinar itu memiliki gerai yang dinaungi oleh PT Indo Binatmat yang menjadi peserta hackathon di dalam ekosistem Pi Network. PT Jaya Raya ini akan memiliki wallet sendiri
wallet sendiri jadi tidak perlu daftar aplikasi, tapi sudah memiliki wallet untuk bisa melaksanakan transaksi baik itu offline maupun online menggunakan koin fee. Nah, kami PT Indofinet sedang melakukan beberapa terobosan. Terobosan ini banyak orang menganggapnya bahwa ini terlalu kesusu karena harusnya nunggu open mainnet dan segala macam. Cuma kami karena paham tentang tujuan daripada Pi Network, kami tetap beranikan diri untuk melakukan langkah-langkah yang sangat progresif. Antara lain ya pendirian gerai. Memang belum banyak gerai ini, tapi target kita dalam waktu dekat ini akan ada 100 gerai. Dan alhamdulillah berdatangan terus orang telepon nanya tentang bagaimana mendirikan gerai kerjasama, yang kami sampaikan apa semua dan mereka sedang mempersiapkan. Dan yang sekarang ini yang terjadi di sini di Tangerang Kota di Karangtengah ini, kita akan resmikan bersama pendirian gerai PT Jaya Raya Bersinar. Nanti dikasih kode name oleh Pak Widi, apa itu subdomainnya nanti akan dikasih oleh Pak Widi. Nanti itu koordinasi nanti Pak Andri sama Pak Widi. Nah, kemudian produk-produk apa saja? Semua yang dijual oleh Indofinet akan bisa juga dijual di gerai, dan kita akan memudahkan nanti transaksi langsung kepada pioner terdekat di Tangerang Kota dan sekitarnya, dan bisa juga mencakup Jakarta Barat, daerah Serang juga bisa masuk ke sini. Karena yang baru punya gerai di Tangerang ini dua, satu di Cisoka itu Sirul Hikmah, dia lebih spesifik ke pendidikan. Terus yang di sini nanti saya harapkan yang umum. Nah, kemarin bicara mesti punya ini, mesti punya apa ini? Ya, kita tidak perlu nunggu sempurna baru berbuat. Kita lakukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan, kita eksekusi untuk menuju kesempurnaan tadi. Jadi ini sudah dilakukan, alhamdulillah, kita patut bersyukur. Apa saja produk yang mesti dijual? Kalau barang-barang kecil-kecil sih, kebutuhan sehari-hari atau barang-barang primer, nanti kita kerjasama dengan UMKM karena memang ada ketentuan dari kita, rule-nya adalah 60% itu harus barang UMKM karena kita memang tujuannya adalah untuk membangun ekonomi kerakyatan. Jadi barang-barang UMKM kita akan tampung untuk kita jual, tentu konsinyasi. Nanti kalau siapa yang punya para pengusaha UMKM, yang penting standarnya adalah SNI. Jadi higienisasi dan kemasannya kita akan kontrol dan kita terus berdiskusi tentang itu supaya kalau bisa dijual di gerai Jaya Raya, bisa juga akan dijual ke luar negeri. Itu kita tujuannya gitu. Karena nanti insya Allah nanti di Hong Kong, Malaysia, Taiwan kita akan buka gerai gitu. Jadi artinya kita bisa ngeling ke sana, barang-barang bisa kita kirim. Itu untuk barang-barang primer. Untuk barang-barang lux, antara lain kita emas, mobil, dan rumah kita akan jual. Tapi untuk mobil memang saya sudah berkoordinasi dengan OJK, karena regulasi mobil itu satu unit, satu faktur, makanya kita agak tahan dulu, karena mesti berkonsultasi terus sama OJK. Sehingga yang bisa kita laksanakan ini mungkin awalnya adalah rumah dan emas. Nah, untuk lagi terbuai Pak Mas Aris. Untuk rumah itu lumayan besar modalnya ya, jadi kadang-kadang nanti bikin kaget juga apa mampu ini kita dengan bersama gerai Jaya Raya jalanin. Rumah itu kita target 10.000 rumah dalam 1 tahun. Itu anggarannya lumayan, antara 17 triliun sampai 20 triliun. Tapi nggak usah khawatir kalau rumah, kan sekarang ini kan kita akan bekerja sama pembiayaan lewat bank. Kemungkinan kalau sudah dapat hak tukar kita dari itu, dan ini ada program inkubator di Pi Network, dan kalau kita bisa melampaui itu kita akan dapat hak tukar.
Nah, hak tukar itulah yang nanti akan kita putar. Jadi bukan hanya pembiayaan lewat bank yang sekarang kita jalani, tapi kita juga akan installment. Artinya pembiayaan bertahap. Nanti developernya atau pengembangnya, yuk bangun 50 rumah untuk orang di Tangerang. Kita bayar, kasih 30%, dia bangun sampai ini kita bayar lagi, dia bangun sampai selesai, kemudian kita barter dengan teman-teman yang usahanya, yang usianya kalau masuk ke kredit itu mepet. Jadi kalau masuk ke kredit cuma 5 tahun kan memberatkan cash flow-nya kita tuh Indofinetmart dengan Jaya Raya. Makanya kita yang gitu-gitu kita installment, yang usia-usia sampai 100 tahun juga kalau dia masih nambang kita kasih rumah. Yang penting dia bayar pakai koin. Nah, cuma untuk yang installment itu nanti biaya notaris, PPHTB, PPH, sama biaya-biaya yang dibebankan dan wajib kita kepada negara menjadi tanggung jawab pioner. Nah, kita kasih rumah, yang bisa dijual itu rumah dengan tanahnya ke pioner, tapi untuk biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pioner sendiri karena itu pakai rupiah. Kenapa demikian? Kok nggak bisa pakai pi? Oh, Bapak, langsung kita ditangkap oleh Pak Komandan ini. Kenapa? Karena di Indonesia itu rupiah itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Jadi biaya-biaya kepada negara itu harus dibayarnya pakai rupiah. Kalau kita bayar pakai koin, walah, repot nanti kita. Kalau kata orang sini mah dipendek, buat dipendek. Jadi apa tuh diborgol. Jadi itu dibebanin kepada kepada pioner. Tapi kan dia dapat rumahnya kan lumayan. Ya, tapi kalau pembiayaan yang sekarang kita lakukan lewat perbankan, lewat pembiayaan lewat bank, semua beban biaya itu masuk dalam program perbankan. Semua udah ikutin kredit apa semua, bayarnya pakai koin. Nah, terus angsurannya gimana? Angsurannya Indofinetmart yang bayar. Sampai kapan kita bayar? Kita bayar nggak lama-lama kok, 12 bulan cukup. 12 bulan mungkin nanti tambah-tambah karena begitu dapat duit kan nggak mungkin kita bayarin semua, pasti kita juga hitung cash flow kita kan, 50% nih kita bayar nih. Kita misalkan rumah 100 orang, 50 kita bayar, 50 kita tahan dulu 3 bulan kita bayar lagi. Nah, disitulah kita tambahan yang belum terbayar kreditnya kita tanggulangi lagi sampai selesai. Artinya polanya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir nanti bertanya nanti kita yang ini enggak. Bebannya ke Indofinetmart karena kita konsistennya harus lakukan pola pembiayaan yang sekarang ada regulasinya. Kita nggak bisa main-main. Kita harus mengikuti regulasi yang ada. Kalau tidak kita repot nanti urusannya dengan hukum karena semua persoalan ini dikontrol oleh OJK. OJK itu terdiri dari pertama BI, Bank Indonesia yang regulasi keuangan, kemudian Kejaksaan, urut-urutannya ya saya baca ya, Kejaksaan, Jaksa Agung dan Kapolri, itu OJK. Jadi memang nggak bisa main-main, kita dikontrol semua dan kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi. Makanya untuk mobil kita masih ngerem dulu, karena untuk mobil itu tadi saya udah paksa-paksain kalau mobil gimana mainkan, jangan dulu. Ini karena regulasinya kayak gitu, satu faktor satu karena nanti ada celah-celah hukum yang nanti bisa kita akan repot. Jadi kita ngikutin aturan, apalagi ini kan akan berkembang menjadi sesuatu yang besar ke depan. Teman-teman akan sampai pada satu kebebasan finansial ya, atau financial freedom, di mana koin Pi itu akan memiliki nilai yang tinggi, kemudian semua pioner bisa memanfaatkannya dengan baik. Hanya saja di masa open network ini teman-teman nggak bisa tukar, nggak bisa, tetap harus datang ke gerai PT Jaya Raya Bersinar atau ke Indofinetmart untuk melakukan transaksi, beli emas, beli rumah, beli apa gitu, kemudian nanti bisa dijual kembali untuk bayar hutang.
karena saya sudah survei. Saya sudah survei teman-teman kita, komisaris utama PT Indopinerva sudah melakukan survei wawancara ya dengan 1.000 responden. Yang pertama itu orang beli, waktu itu kita survei mobil ya. Jadi mobil itu kita kasih mobil mewah, Mercy, BMW, sama Alphard yang paling. Itu modalnya 46 triliun. Kita kasih mobil. Rata-rata mereka dari 1.000 orang yang kita survei, cuma 5 orang yang mau bawa pulang mobilnya. Artinya 995 orang jual kembali untuk bayar hutang. Saya pikir cuma saya aja yang punya hutang, ternyata teman-teman banyak juga yang punya hutang. Luar biasa ini. Jadi ada teman saya nggak sendiri ya. Iya benar. Nah, di sini. Jadi kita survei gitu. Emas juga begitu. Jadi kita sih nanti kita bikin pola. Kalau nanti alhamdulillah insya Allah kalau sudah ada rezekinya, ini emas akan kita taruh cuma 10 batang lah di ini 100 gram aja lah di gerai. Nanti teman-teman beli lewat pintu depan. Pintu keluarnya kita tahan itu, cuma Pak Polisi ditahan. Kamu jual lagi situ. Kamu mau pulang uang gitu. Kita baik-baik supaya semua kebagian. Kan intinya kan mau bawa pulang duit kan. Kalau tukar koin kan nanti repot, nanti kita kena kasus. Nanti kalau tukar koin langsung nanti kena di freeze atau di frozen, dibekukan selama 100 tahun. Nah itu kita harus lewati. Jadi kita di Indonesia di Pi Network ini transaksinya harus jelas, barangnya jelas, waktunya sama dengan memo di blockchain. Jadi paralel, kemudian diketahui, kemudian nanti algoritma daripada Pi Network sistemnya itu akan mencari betul nggak transaksi ini, nyata nggak? Nah itu makanya untuk transaksi-transaksi peer-to-peer itu sudah nggak dianggap sama core team. Jadi sekarang ini masanya menuju open network nanti tanggal 31 Desember atau kira-kira 37 hari dari sekarang ya, tanggal 24 ya sekarang. Itu kita sudah masuk di satu era di mana platform-platform yang ada di hackathon itu harus melakukan transaksi secara nyata. Baru dia dikasih inkubator, itu dia masuk. Jadi dia dikasih hak tukar. Nah inilah yang kami lakukan mendahului teman-teman yang lain yang nunggu open mainnet. Kalau mereka tunggu open mainnet itu menunggu aksi mereka, aksi aplikasi. Lah kan nggak nyambung ya, telur sama ayam nggak nyampe. Terus kapan mau open mainnetnya? Banyak sekali pandangan keliru bahwa tanggal 31 Desember itu open mainnet. Itu keliru. Itu open network, artinya terbuka jaringan tapi terbatas dalam ekosistem. Bagaimana terbatas dalam ekosistem? Di dalam ekosistem itu ada ekologi pasar lewat proyek hackathon. Ada banyak aplikasi yang ada. Indonesia punya banyak aplikasi, ada nama-namanya nggak saya sebut karena saya nggak hafal satu demi satu, cuman mungkin teman-teman tahu karena kan dulu kan banyak sekali juga berseliweran aplikasi itu. Segala ada bikin perwakilan di sini kayak partai politik aja, kayak ormas. Tapi harus jalan. Kita mendukung itu semua aplikasi berjalan karena kami ini Indopinerva tidak mungkin bisa jalan sendiri. Ini kan tadi Pak Widi bilang sudah 900.000 orang yang sudah available balance, yang sudah KYC, yang sudah migrasi 800 ribuan ya. Kalau kemarin sih yang 697 ribu orang yang sudah migrasi. Kami aja cuma bisa sampai 10.000 rumah lah. Terus 590-an ribu itu siapa yang mau ini? Makanya kita dorong aplikasi yang lain juga silakan berbuat langkah yang sama seperti apa yang kami lakukan. Gitu. Nggak banyak kok modalnya, paling 200-300 miliar lebih sejalan lah kira-kira gitu kan. Banyak.
Yang enggak lah, untuk bikin aplikasi masa segitu nggak bisa. Kami terus terang aja nggak punya modal. Modalnya dengkul, tapi bukan dengkul Pak Amin Rais kata Gus Dur ya. Dengkul sendiri nih. Kita jalan tetap. Kita kerjasama dengan developer. Dan alhamdulillah sekarang ini para developer yang nyari-nyari kami, bukan kami nyari developer. Jadi agak jual-jual mahal sedikit kan. Main ganteng lah kalau kita ini. Main cantik nggak ya? Nggak main cantik karena ceweknya cuma satu, kita laki-laki banyak. Nah, cewek berapa direktur ya? Direktur ada 2, laki-laki semua, komisaris laki-laki semua. Nah, jadi kita main ganteng. Jadi sekarang ya kita ke developer gitu. Ya Anda mau laku rumahnya, kami punya komunitas. Kami habisin ke rumah Anda, cuma rule-nya ikut kami, bukan kami ikut Anda. Wah ini pelimpungan nih kan, tadinya jual mahal, sekarang akhirnya telepon, bagaimana ini program yang bagaimana ini? Nah kita kirim, makanya kita sekarang pakai legal, kita sewa legal sekarang. Belum dibayar juga legalnya, karena belum ada hasilnya kan. Tapi dia mau itu, teman soalnya jalan. Nah alhamdulillah rumah kita sudah mulai di Serang itu adalah contoh kita serah terima pertama di Serang 3 unit. Ini insya Allah besok 5, terus kemudian dalam bulan ini semoga bisa 40. Amin. Nanti Desember nggak banyak, Januari sama Februari kita sapu 200. Amin. Mudah-mudahan 200 unit lagi dalam perjalanan. Di Tangerang juga developer mulai menghubungi kami dan bisa bekerja sama. Nah itu yang kita harapkan. Jadi akan memberikan kemudahan untuk semua pioner. Tetapi masih pakai pola pembiayaan bank karena pakai pola installment belum ada regulasinya. Kami tunggu nanti. Mudah-mudahan setelah open network sudah ada regulasinya, kita hajar semua. Nah itu yang nanti usia-usia 50 ke atas udah nggak usah khawatir. Pokoknya tinggal datang ke notaris, selesaikan ini, serah terima kunci, dan itu langsung bisa ditempatin. Amin. Itu yang kita lakukan sekarang. Kemudian juga Mas sama ya, Mas nanti kita juga lakukan hal yang sama. Kita sudah lirik, ada beberapa investor yang sudah mulai ngajak-ngajak itu Zoom meeting dan sebagainya. Nah cuma kan begitu saya tawarin ini modal awal segini nih, gede ya, juga gede saya bilang kan. Karena ya tadi rata-rata orang beli emas kan untuk dijual kembali untuk bayar hutang. Nah kalau dijual keluar kan kita rugi. Dia dijual di pintu keluar, bukan keluar, di pintu keluar. Iya. Sebab kalau dia jual di luar kita rugi. Lebih baik dia jual pintu keluar. Jadi emasnya kan tetap utuh, balik lagi kita jual lagi kan terus berputar gitu teman-teman. Gitu. Transaksinya jelas, semua kita lampaui dan tercatat di blockchain. Yang kita sekarang menjadi tujuan utama, kemarin saya sampaikan ke kepada komunitas Jaya Raya maupun kepada PT Jaya Raya bersama, bahwa tujuan sekarang ini adalah bagaimana supaya transaksi kita tercatat di blockchain di dalam masa open network ini. Kalau sudah transaksi tercatat di blockchain terus-menerus kita lakukan, maka mempercepat kita open mainnet. Karena open mainnet kalau kita nggak lakukan juga, kita tunggu dari Cina, dari Amerika jalan, maka bisa terjadi itu tahun 2028 atau tahun 2030 baru open mainnet. Itu yang pernah saya diskusikan dengan pihak Network. Dan saya bilang kita bisa percepat, nggak bisa. Makanya bagaimana caranya kita percepat? Harus ada 100 aplikasi yang jalan. Saya ngomong sama beliau, Pak Profesor, bagaimana kalau kita bikin gerai? Dia langsung tangkap itu. Wah, brilian dia bilang. Excellent. Dia bilang. Go on. Nah, itulah saya langsung bilang sama Widi. Pak Widi, kita bikin gerai-gerai di mana-mana. Kita bikin
Kita nggak harus 1.000, kita bikin nanti 3.000 gerai. Cuman kita mulai kan, maklum kan modalnya dari pool tadi kan, dikit-dikit. Antara lain kita bangun kerjasama dengan ini. Toh, ini untuk kepentingan bersama. Kalau bukan kita yang lakukan ini, maka ini akan cuma menjadi catatan di dashboard aja, angka di dashboard. Nggak akan pernah jadi apa-apa. Maka apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di bawah pimpinan Bang Dodai maupun di sekarang PT Jaya Raya dipimpin oleh Kang Andre, ini merupakan satu terobosan yang diinginkan oleh Dr. Nicholas, bahwa seperti inilah kerja yang harus dilakukan supaya ini jadi uang betulan. Kalau enggak cuma jadi catatan aja, angka memang angkanya uang tapi tidak jadi apa-apa. Nah ini yang kita lakukan sekarang. Maka ini kan saya bilang ini luar biasa. Saya bersyukur dan saya menyambut dengan gembira apa yang menjadi perjuangan teman-teman semua di sini, sahabat pionir yang ada di sini, yang memang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi semua yang hadir di sini melakukan hal yang sama dan kita berjuang bersama demi tujuan bersama. Tujuannya apa? Mempercepat terjadinya open minded. Kalau open minded sudah terjadi, ini kan sudah terbuka jaringan keluar. Kita bisa ke Amazon, kita bisa ke Alibaba, kita bisa kemana-mana. Tapi pertama pasti komunitas ke PT Jaya Raya bersama bersinar dulu, kan begitu. Masa jauh-jauh mesen-mesen di Alibaba kan? Cuman kalau sudah keluar gitu kan enak lah, kita udah bisa. Artinya SDK itu sudah terhubung dengan seluruh sistem yang ada di luar Pi Network. Kemudian yang paling penting adalah kalau open minded ini adalah payment gateway atau jembatan atau pintu gerbang duit itu, pertukaran itu sudah terbuka kemana-mana. Dan kemarin sudah uji coba. Ini kan ada pertanyaan pasti. Dari mana ini? Kan saya langsung. Pi Network emang punya duit? Pi Network punya 1,1 juta koin Bitcoin. Kemarin sudah uji coba 2.000 koin uji cobanya. 1,1 juta Bitcoin itu kali ini sendiri deh sekarang 1, berapa? 1,6 miliar. Kaliin aja deh sendiri 1,1 juta. Itu duit Pi Network. Nah kalau kita cuma nuker 1.000 kan 4,9 triliun. Masih kecil itu dia, dikasih kita. Cuman kan bagaimana cara nukernya kalau kita nggak jalan? Nah, langkah-langkah yang sekarang dilakukan ini termasuk oleh teman-teman di sini, oleh sahabat pionir yang ada di sini, itu merupakan langkah yang progresif menuju ke sana. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti orang kan kemarin-kemarin kan banyak bertanya, uang dari mana tuh? Satu, pertama pertanyaannya salah karena Pi Coin adalah uang dan aset yang mesti tergantung daripada modal para konglomerat. Kemudian yang kedua, untuk menjalankan ekosistem yang ada ini tentu sudah dipikirkan oleh core team. Dr. Nicholas sendiri adalah pimpinan dari Project Bitcoin. Itu proyek gagal, tapi gagalnya itu 1,6 miliar. Apalagi nggak gagalnya kan? Itu kira-kira. Jadi proyek gagal aja kayak gitu. Nah dia tentu sebagai orang yang ngelola Bitcoin punya koin cadangan. Dengan udah nilai segitu dia punya koin cadangan. Koin cadangannya nggak tanggung-tanggung, 1,1 juta koin. Dari 29 juta yang beredar, dia punya 1,1 juta koin. Nah kemarin mungkin semua pada tahu semua, bisa baca di blockchain. Uji coba penukaran 2.000. Orang kalau uji coba nuker 2.000 kan nggak mungkin dia punya 1.000 koin, nombok kan? Karena dia punya 1,1 juta. Dan saya tahu persis itu. Sudah lama saya tahu. Baru sekarang saya kasih tahu. Di tempat ini pertama saya kasih tahu. Semangat. Jadi nggak usah khawatir, ini proyek untuk masa depan kita semua. Nah kalau kita bisa lakukan bersama-sama, saling mendukung bersama-sama, maka apa yang dulu
menjadi program Pak Jokowi bahwa tahun 2045 itu kita akan menjadi Indonesia Emas. Itu bisa kita lakukan lebih awal daripada targetnya Pak Jokowi. Amin. Di 2034 insya Allah Indonesia sudah berlian. Amin. Kenapa? Karena banyak aset. Orang kita punya aset yang banyak. Kalau kita percepat open minded, maka orang yang rata-rata punya 100 koin saja atau 10 koin saja kali 5 juta lebih. Sekarang udah 6 juta malah ini. Kemarin tadi malam saya dapat laporan udah 6 juta pioner Indonesia. Bayangin 6 juta kali 10, 60 juta koin. Berapa itu duitnya? Ya kan kira-kira gitu. Maju nggak Indonesia? Maju. Nah, terus ngapain kita pelit-pelit sama orang, sama tetangga, sama ini? Kira-kira gitu. Kita bisa membangun ekonomi, membangun sebuah peradaban masa depan tanpa takut-takut lagi. Yang mau korupsi ya korupsi lah urusan dia. Kita mah main ekonomi, lancarin semua. Kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita nggak urusan kan kalau korupsi kan nanti urusan KPK. Ada tiga institusi yang bisa nangani korupsi, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Itu urusan mereka secara hukum. Tapi kita di fungsi kita bagaimana ya ekonomi ini jadi maju dan besar. Amin. Dan yang kita canangkan nanti adalah kalau gerai ini sudah jalan, insya Allah sudah berjalan, maka kan ada karyawannya. Saya sudah pernah bicara, kita akan bayar gaji 3 kali UMR. Kenapa bayar gaji 3 kali UMR? Orang tidur juga digaji, ngapain dia mikirin itu keluarin buat orang kan? Itu jalan, sirkulasi, perputaran jalan, gaji bayar 3 kali UMR. Kalau kita punya 6 karyawan, maka 6 karyawan itu bisa menghidupi keluarganya, bisa nyekolahin adiknya, bisa pergiin haji orang tuanya, bisa saving uang untuk itu. Disitulah mulai titik-titik kemakmuran itu terpenuhi. Oh nanti gimana kalau UMR sudah jalan? Ini akan bawa bencana buat yang lain karena nanti perjanjian tripartit antara pengusaha, Deknaker sama menteri sama tenaga kerja, pengusaha, tripartit tenaga kerja, menteri tenaga kerja dengan pemerintah itu seperti apa? Kan gitu kan? Gak usah pusing-pusing kalau nanti terjadi capital flying atau terbangnya modal keluar ke Vietnam, pabriknya kita beli. Ya poinnya banyak. Pabriknya kita beli. Dia tinggalin pabrik mungkin 200-300 miliar. Tinggal patungannya aja satu koin. Ya kan? Kalau satu koin sudah 4,8 sampai 5 miliar. Kan untuk membeli satu pabrik 500 miliar kan cuma 100 orang. Sini ada berapa orang? Komunitas 87 bisa beli 2 pabrik. Kan gitu kira-kira. Jadi nggak usah pusing-pusing. Lo mau terbang, kau mau pergi, tinggalkan Indonesia. Malah kita nasionalisasikan semua itu perusahaan tanpa kekejaman. Jadi kita tetap beli, perusahaannya kita ambil. Kan biasanya kalau nasionalisasi kan ketok palu pemerintah memaksa kan. Kita nggak perlu maksa. Udah kau jual sama kami. Tentu jualnya lebih murah dong. Kamu mau terbang, mau tarikin uang, kita masukin. Itu kira-kira. Itu jawaban-jawaban yang dan langkah-langkah yang bisa menjawab persoalan-persoalan itu ke depan. Jadi nggak perlu khawatir soal nanti investor lari dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah koin sudah jadi, open minded sudah jadi, kita jadi investor. Kenapa mesti nunggu investor dari luar? Ada 5 juta potensi, 6 juta potensi kok. Yang sudah available balance, yang sudah migrasi 800.000 lebih, masuk 900.000. Kemudian yang sudah available balance 600.000. 600.000 saja sampai dengan open network nanti ke depan. Itu sudah bisa menjawab tantangan ini. Kalau masing-masing donasi 1 koin atau merelakan 1 koinnya untuk kepentingan Indonesia Emas, udah nggak sulit. 600.000 koin Bu, kalian ini sendiri, saya juga nggak tahu angkanya berapa. Itu kira-kira. Apakah ini menghayal? Halu. Yang mengatakan bahwa ini halu, itu akan nanti dia stres. Kita mah nggak stres, jalan terus.
Ya kembali nih, ya, apa yang kami lakukan juga ini luar biasa. Ini pengorbanan semua kok yang kami lakukan. Mas Widi ini berkorban, Pak Edi berkorban, saya berkorban. Semua jalan penuh pengorbanan, tapi karena kami punya keyakinan bahwa setelah pengorbanan ini ada yang bisa kita dapatkan hasilnya. Bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk kami. Saya ini usianya kan sudah mendekati maghrib, ya kan? Ya mudah-mudahan saya masih bisa nembus kisah. Namanya usia kan nggak ada yang tahu kan ke depannya, apakah saya belakangan, bapak-bapak duluan, atau baliknya bapak-bapak duluan, saya belakangan, saya nggak tahu kan. Itu namanya usia kan, karena kita tahu. Tapi paling tidak kita sudah meletakkan dasar ini untuk perjuangan ke depan. Kalaupun kita nggak ada, anak cucu kita bisa menikmati perjuangan ini. Nah, ini tujuan bersama supaya kita bisa maju bersama. Kalau kata Pak Raden, apa? Salam kaya rame-rame. Tidak menghayal. Orang-orang bilang hal dan sebagai kami sudah membuktikan kok. Beli rumah pakai koin fix 0,35. Masih dibilang juga ini hoax katanya. Itu udah tercatat di blockchain, sudah masuk di Twitter, trending topik, sudah dikomentar. Nicholas komen kan? Dokter Nicholas sudah komen di situ, masih dibilang hoax. Yang nyinyir malah itu selalu ketawa-tawa aja ya. Saya bilang sebentar lagi lu gila. Tapi saya paling senang godain orang nyinyir itu, karena kan kita udah ukur kan orang nyinyir itu tidak mungkin dia punya kemampuan melebihi dari apa yang kita lakukan. Karena dia nggak mampu maka dia nyinyir, kan gitu kan? Itu peristiwa itu kan klasik itu. Kan tetangga apa namanya? Bahkan ada sejarah nih Pak ini. Pak Wiranto itu sudah jenderal, tetangganya masih tetap nggak percaya kalau dia jenderal. Udah pulang kok bisa katanya jenderal katanya. Itu terjadi. Nah sama dengan kita juga di Bitcoin. Kita mau udah terbang kemana-mana, nanti besok-besok nih bapak-bapak ini kan sekarang ngumpul kan. Besok ditelepon sama Bang Dore susah. Oh maaf saya lagi di Singapura. Ngapain Pak? Jalan-jalan katanya. Udah susah kita ketemu. Betul ini ya, Pak polisi ini udah ngilang nih udah begitu habis ini mempercepat pensiun. Dia ngapain lagi kan uang udah ada, mempercepat pensiun. Oh ditanya, waduh lagi nongkrong di pantai di Perancis itu, namanya pantainya paling sebenarnya kalah sama Indonesia, cuma penuh orang di situ, kelihatannya kayaknya sangat berpengaruh lah. Kalau ngerasain Bali apa kan kita udah sering kita pergi ke Ken di pantai di sana. Itu Pak polisi bisa udah sampai di sana ditelepon Pak ini Pak ini kita minta bantuan. Loh, saya masih seminggu lagi baru pulang ini. Gitu. Akan terjadi dan ini saya nggak ngomong apa. Karena apa? Potensi kita membengkak, menaik, strata sosial naik. Biasanya strata sosial naik itu seiring dengan keinginan bukan kebutuhan. Keinginan makin tinggi. Yang tadinya rencana saya cuma mau beli mobil 1, akhirnya saking anunya beli mobil 10. Bingung nyari supirnya. Iya. Bingung nyari supirnya nih. Di mana nih mobilnya itu kan? Nyari supirnya. Jadi dia mau pakai mobil yang ini parkirnya di depan. Itu harus mundurin dulu 4 mobil kan baru supirnya yang bingung. Itu kira-kira dan itu akan terjadi di Indonesia. Hal-hal yang kayak gini biasa. Cuman memang saya kemarin tuh Om John bilang tuh bagus. Apapun yang hasil yang kalian dapat atau kita dapat tetap humble, tetap sederhana. Kenapa? Karena kekayaan ini bukan tujuan, tapi memanfaatkan kekayaan untuk bisa membangun ekonomi yang lebih baik dari masyarakat. Itu tujuan yang mesti kita capai. Itu. Nah, saya sendiri sampai saat ini yang ikut berjuang bahu-membahu dari mulai deklarasi GONG 2000 untuk menentukan nilai GCP sampai dengan saat ini belum migrasi Pak. Iya, dari bulan KYC saya itu di bulan April tahun 2022 sampai sekarang alhamdulillah sudah masuk
2 tahun 7 bulan. Tapi saya bermigrasi. Apakah saya stres? Enggak. Saya berjuang aja terus. Masa minjem koin dari Bang Ferry, 1 koin ini pinjam deh buat beli mobil. Masa nggak dikasih kan? Aman lah kita kan cincai. Ya dong ya, kita cincai lah gitu kira-kira. Jadi kalau soal-soal gitu, itu kita terus berjuang. Karena apa? Saya ingin melihat teman-teman semua sumringah. Kemudian menjadi sibuk mendadak. Karena begitu banyak aset, begitu banyak potensi ya tadi udah semakin susah ditelepon. Itu nanti akan terjadi dan insya Allah apa yang saya ngomong kebuktian nanti karena pengaruhnya sangat besar sama kehidupan kalau kita punya uang itu. Yang kayak Bapak ini langsung bisa 20 tahun lebih muda Pak. Bapak bisa ke Jerman itu. Ke Jerman itu cuman sekarang nih hitungannya 14 miliar langsung tuh. Stem cell, ganti darah, kulit kembali ini karena hati diperbaiki. Jadi rambut jadi hitam lagi Pak. Kira-kira pulang 20 tahun lebih muda. Jadi bini lagi Pak. Yang bingung itu kan sampai di rumah nenek-nenek ini kayak anak gua mukanya ya. Gak taunya suaminya. Itu yang terjadi. Tapi kalau ke sana harus ajak istri juga, jangan sampai sendiri. Nanti bingung kan pas pulang. Itu kira-kira Pak. Jadi ini besar sekali. Dan kita mulai dari langkah yang paling kecil. Langkah yang paling kecil hari ini kita lakukan untuk mencapai sebuah peradaban baru yang tadi saya sampaikan. Insya Allah ini bisa kita lakukan dengan baik dan insya Allah pula semua teman-teman masih tetap solid untuk tidak terpengaruh pada tukang serok. Karena kami sudah kasih contoh, kami jual rumah 0,35, artinya barter ya bukan dari 0,35 koin, dan itu terjadi sudah menjadi sorotan dunia. Jadi sampaikan kepada teman-teman yang lain, nggak usah tergoda untuk jual koin, apalagi kalau ditipu-tipu tukang serok biasanya tukang-tukang serok itu suka nyerang-nyerang bahwa ini nggak gini apa namanya semua dijelek-jelekin lah ya, padahal dia sendiri juga tampaknya keruan jelek, cuman ya begitu namanya orang ingin mau nyari keuntungan. Dan itu kan di dalam kehidupan tuh banyak terjadi. Ada orang yang berpikir untuk supaya kita bisa membangun ekonomi bersama, tapi ada juga orang yang berpikir bagaimana memperkaya diri sendiri dengan tidak peduli pada orang lain. Itu tentu masalah sosial yang selalu saja ada di tengah masyarakat. Nah ini semua kita jangan sampai ke situ. Ayo solid sama-sama, dukung programnya yang sudah dicanangkan oleh Pak Dedi dan teman-teman, apa yang sedang dijalankan dengan tentu tanggung jawab besar ya yang dijalankan oleh Pak Dirut, Pak Andre Rodiana dan Ferry sama teman-teman di bawah bimbingannya Om John. Insyaallah kita konsisten untuk mencapai masa depan yang lebih baik secara bersama-sama. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang dirasa kurang sopan atau tidak menghormati Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam saya menyudahi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.